Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bu. Bagaimana perjalanannya tadi? Lancar? Alhamdulillah, Bu, lancar. Sepertinya kita baru pertama kali bertemu ya, Mbak. Mbaknya bisa memperkenalkan diri dulu? Baik, nama saya Nabila. Saya berumur 18 tahun. Oh, Mbak Nabila. Sekarang sedang sekolah apa kuliah? Sedang sekolah, Ibu. Oh, sedang sekolah. Bersekolah di mana ya sekarang, Mbak Nabila? Di Man 1 Jombang, Bu. Oh iya, karena kita baru pertama kali bertemu, jadi saya juga akan memperkenalkan diri saya dulu ya, Mbak. Baik, Mbak, perkenalkan nama saya Septiana Dwi, umur saya 25 tahun, dan alhamdulillah saya sudah bekerja menjadi seorang konselor selama 1 tahun. Sebelumnya, apakah Mbak Nabila sudah pernah berkonseling untuk menyelesaikan masalah Mbak Nabila? Belum, Bu, baru pertama kali. Jika Mbak Nabila baru pertama kali berkonseling, saya akan memberitahu Mbak Nabila bisa menceritakan semua masalah yang Mbak Nabila hadapi tanpa takut masalah tersebut akan diketahui oleh orang lain. Karena di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas dan salah satunya adalah asas kerahasiaan. Baik, Bu. Jadi apa masalah yang membuat Mbak Nabila harus datang ke sini? Orang tua saya selalu memaksa saya untuk pintar di pelajaran berhitung. Padahal saya lebih bisa dan nyaman jika belajar seni. Sudah berapa lama hal ini terjadi, Mbak? Sudah hampir 1 tahun, Bu. Apa yang Mbak Nabila rasakan ketika orang tua Anda memaksa Anda? Saya merasa kalau saya ini bodoh. Karena setiap saya mengerjakan pelajaran berhitung selalu sulit untuk menerima. Saat ini Mbak Nabila sangat kecewa dan sedih. Benar, Bu. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Apa yang Mbak Nabila selalu pikirkan dan rasakan sekarang? Saya melihat orang-orang di sekitar saya bisa melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa ada paksaan. Mereka sangat menikmatinya dan seperti tidak punya masalah. Lanjut Mbak. Saya ingin hidup bebas, Bu, seperti yang lain, bisa melakukan apa-apa sesuai dengan passion. Mbak Nabila sedih karena ingin hidup bebas, seperti yang Mbak Nabila inginkan dan ingin belajar sesuai passion Mbak Nabila. Iya benar, saya selalu merasa tertekan ketika saya harus belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan passion saya. Berarti benar ya Mbak seperti itu? Iya, Bu, benar. Apakah Mbak Nabila sudah pernah berbicara dengan orang tua Mbak Nabila tentang passion Mbak Nabila ini? Belum pernah, Bu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan katakan kepada orang tua saya. Baiklah, saya akan mencoba membantu Mbak Nabila untuk bisa berbicara kepada orang tua Mbak Nabila. Tentunya kita akan mencoba bersama ya Mbak, bukan hanya saya saja. Tetapi Mbak Nabila bisa membuka pandangan Mbak Nabila sendiri tentang permasalahan tersebut dengan cara teknik konseling bermain peran. Baik, Bu. Langsung saja ya, kita bisa praktek. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain peran ini untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, Mbak Nabila berperan sebagai diri Mbak Nabila sendiri terlebih dahulu. Dan saya sebagai orang tua Mbak Nabila. Setelah itu, kita bertukar peran. Mbak Nabila sebagai orang tua Mbak Nabila, dan saya sebagai diri Mbak Nabila sendiri. Seperti itu ya Mbak. Apakah layanan teknik ini bisa kita lakukan sekarang? Baik, Bu. Oke Mbak Nabila, sekarang kita bermain peran. Yang pertama ya Mbak Nabila sebagai diri Mbak sendiri. Apa yang Mbak Nabila rasakan bisa diutarakan dan saya berperan sebagai ibu Mbak Nabila. Nah, nanti tujuannya agar Mbak Nabila bisa berbicara dengan orang tua Mbak Nabila sesuai dengan apa yang Mbak Nabila rasakan. Baik, kita bisa mulai ya. Baik, Bu. Nabila, kamu itu harus lebih giat belajar matematika dan fisika, biar nanti kamu bisa jadi orang sukses yang berpenghasilan banyak. Aku sudah mencoba belajar itu, Bu, tapi aku tidak bisa pelajaran berhitung. Tapi kamu harus memaksakan diri kamu, harus bisa, biar kamu sukses nantinya.
Lihat itu teman-teman kamu selalu menang olimpiade matematika, tetapi kamu malah menang lomba melukis. Tapi Bu, passionku memang di situ. Di seni, bukan dalam hal berhitung. Itu sebabnya aku selalu kesulitan jika harus belajar pelajaran berhitung. Tapi melukis pastinya tidak akan membuat kamu sukses. Bisa Bu, banyak seniman yang sukses. Justru sebuah karya itu bisa dibeli dengan harga yang cukup mahal di zaman sekarang. Apa benar seperti itu? Benar Bu, sudah banyak contohnya, seperti Mauricio de Sousa, seorang pelukis yang sudah menjadi miliarder. Karena setiap orang itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda Bu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa belajar sesuai passion kamu. Oke Mbak, jadi seperti itu ya Mbak Nabila, bisa mengetahui apa yang harus Mbak Nabila katakan kepada orang tua Mbak Nabila. Nah sekarang posisinya ganti ya, Mbak Nabila sekarang menjadi orang tua Mbak Nabila yang ingin anaknya sukses tetapi kurang mengetahui tentang perbedaan kecerdasan setiap orang, dan saya menjadi diri Mbak Nabila sendiri. Silahkan bisa dimulai. Nabila, ayo, kamu harus lebih giat belajar matematika dan fisika agar kamu pintar dan nanti sukses biar gampang mencari pekerjaan. Tidak Bu, saya tidak bisa kalau harus belajar matematika dan fisika karena passion saya di belajar seni. Kamu tidak akan pintar dan sukses jika belajar seni. Bu, setiap orang itu mempunyai kecerdasan dan passion yang berbeda-beda. Ada kecerdasan matematik logis, kecerdasan ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, dan lain sebagainya. Dan kecerdasanku ini adalah kecerdasan ruang. Jadi, tidak semua punya kecerdasan yang sama ya, Nak? Ya, Bu. Semua orang itu berbeda-beda dan pasti semua orang bisa sukses dalam passionnya masing-masing. Baiklah, Nak. Maafkan Ibu kurang memahaminya. Nah, seperti itu ya Mbak, kita sudah melakukan permainan peran. Dan kita bisa memandang sudut pandang posisi ibu dan sudut pandang dari posisi Mbak Nabila sendiri. Dan Mbak Nabila juga bisa merasakan bagaimana kekhawatiran ibu Mbak Nabila terhadap masa depan Mbak Nabila dengan ketidakpahamannya tentang perbedaan kecerdasan masing-masing orang. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Nabila sudah paham apa yang harus Mbak Nabila katakan kepada orang tua Mbak Nabila dengan ketidaktahuannya tentang perbedaan kecerdasan setiap orang? Baik, Bu. Saya akan berbicara dengan orang tua saya dan menjelaskan tentang perbedaan kecerdasan tersebut. Jika saya menjelaskan seperti yang Ibu jelaskan tadi, pasti orang tua saya paham dan mengerti saya. Baik, Mbak Nabila juga tidak boleh marah ya dan kesal kepada orang tua Mbak Nabila yang selama ini selalu memaksa Mbak Nabila. Karena dalam permainan bermain peran tadi, pastinya Mbak Nabila sudah paham apa yang diinginkan dan dirasakan orang tua Mbak Nabila. Iya Bu, orang tua saya ingin yang terbaik untuk saya. Itu sebabnya mereka bersikap seperti itu. Baik Mbak, pasti orang tua itu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi yaitu tadi, orang tua Mbak Nabila ini kurang paham saja tentang perbedaan kecerdasan setiap orang. Iya Bu, terima kasih banyak Bu untuk konseling ini. Saya sudah merasa lebih baik dan lega. Sama-sama Mbak. Mungkin itu saja ya yang bisa saya bantu untuk Mbak Nabila. Dan proses konseling kita hanya sampai pada pukul 11 saja ya Mbak. Marilah kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Baik Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nabila.